Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar, NIM 4208500027. Saya jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan perbankan. Penjelasan dasar akuntansi keuangan dan perbankan. Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Tanpa akuntansi, sebuah perusahaan atau lembaga keuangan akan kesulitan mengetahui kondisi keuangannya, mengambil keputusan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada pihak lain. Akuntansi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, dua diantaranya yang paling utama adalah akuntansi keuangan dan akuntansi perbankan. 1. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses pencatatan, pengolahan ringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan berapa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal seperti manajemen, investor, kreditor, dan karyawan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Informasi ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, mengetahui posisi keuangan, serta membantu pengambilan keputusan ekonomi. Dalam akuntansi keuangan terdapat kesamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas. Di ekuitas, aset adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Liabilitas adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pemilik pihak lain. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Setelah transaksi keuangan yang terjadi harus selalu mengaruhi minimal dua akun agar rasanya tetap seimbang. Keduanya siklus antara keuangan. Akuntansi keuangan memiliki tahapan yang disebut siklus akuntansi. Siklus ini dimulai dari 1. Mengidentifikasi transaksi keuangan. 2. Mencatat transaksi di jurnal. 3. Menggunakan akun posting ke buku besar. 4. Menyusun rencana saldo. 5. Membuat jurnal penyelesaian. 7. Menyusun laporan keuangan. Membuat jurnal penutup. Siklus ini dapat dilakukan secara berulang setiap periode akuntansi, biasanya bulan atau tahunan. Ketiga, laporan keuangan. Hasil akhir dari akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari beberapa jenis utama. Pertama, laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, laba serta laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Kedua, neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Ketiga, laporan perusahaan ekuitas yang menunjukkan perusahaan modal pemilik. Keempat, laporan arus kas yang menjelaskan aliran masuk keluar kas perusahaan. Kelima, catatan atau laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan. Keempat, akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah cabang akuntansi yang khusus diterapkan pada lembaga perbankan. Meskipun prinsip dasarnya sama dengan akuntansi keuangan, akuntansi perbankan memiliki karakteristik khusus karena kegiatan perbankan berbeda dengan perusahaan biasa. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, transaksi bank sebagian besar berkaitan dengan uang, bunga, dan risiko. Kelima, karakteristik akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan memiliki beberapa ciri utama. Pertama, bank sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat. Kedua, sebagian besar aset bank berupa kredit yang memberikan bukan barang fisik. Ketiga, bank memiliki ciri risiko tinggi seperti risiko kredit macet dan risiko ekuiditas. Keempat, bank diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Keenam, kegiatan utama bank terbagi menjadi tiga. Pertama, menghimpun dana, yaitu menerima simpanan dan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan ini dicatat sebagai liabilitas bank karena merupakan kewajiban bank kepada nasabah. Kedua, mengeluarkan dana, yaitu memberikan kredit kepada nasabah. Kredit yang dicatat sebagai aset bank karena akan menghasilkan pendapatan bunga. Ketiga, jasa perbankan lainnya seperti transfer, keliling, dan layanan tunaian yang menghasilkan pendapatan berupa provisi dan komisi. 7. Laporan keuangan bank.
Laporan keuangan secara umum mirip dengan perusahaan lain namun dengan struktur yang berbeda. Bank menyusun neraca bank, laporan laba rugi bank, laporan arus kas, laporan kualitas aset, laporan rasio keuangan. Beberapa rasio penting dalam perbankan antara lain CAR, capital adequacy ratio atau NPL, non-performing loans, dan LDR. Loan to deposit ratio yang digunakan untuk menilai kesehatan bank. 8. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi perbankan. Perbedaan utama terletak pada jenis usaha, sumber pendapatan, risiko, dan regulasi. Akuntansi keuangan digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, sedangkan akuntansi perbankan hanya untuk lembaga bank yang memiliki aturan dari risiko khusus. Sebagai kesimpulan, akuntansi keuangan merupakan penting dalam mencatat dan melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara umum. Sedangkan akuntansi perbankan merupakan penerapan akuntansi yang lebih spesifik untuk lembaga perbankan dengan karakteristik dan pengawasan khusus. Keduanya sangat penting untuk menjaga transaksi, kepercayaan, dan stabilitas keuangan. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya tentang akuntansi keuangan dan perbankan.